Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Nanung, pendamping PKH Kapanewon Pengasih dalam channel pendamping PKH Kapanewon Pengasih. Pada kesempatan kali ini, pendamping PKH sedang mengadakan kegiatan monitoring sekaligus evaluasi dan asesmen bagi para peserta BKK Web lanjutan tahun 2021, yang mana nanti usulannya akan diajukan pada tahun 2022. Web sendiri adalah kepanjangan dari Bantuan Keuangan Khusus Usaha Ekonomi Produktif bagi para mantan peserta PKH atau PKH graduasi yang memiliki embrio usaha sebagai suplemen agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Yang pertama sudah diberikan di tahun 2019. Dan kemudian untuk tahun 2022 bantuan ini rencananya akan diwujudkan kembali untuk mengembangkan usaha yang telah ada sehingga usahanya semakin maju lagi. Dalam menilai kelayakan usaha bagi KPM BKK Web, para pendamping setidaknya menggunakan dua indikator. Yang pertama, terkait dengan progres usaha yang telah dilakukan selama sebelum mendapatkan bantuan hingga setelah pasca bantuan itu diberikan. Kemudian terkait yang kedua adalah prospek usahanya, terutama prospek ketika dalam keadaan pandemi COVID seperti sekarang ini. Dengan adanya pendampingan usaha bagi KPM BKK Web, harapannya dapat memicu pengembangan usaha lebih lanjut dan meningkatkan omset bagi para peserta BKK Web untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk kegiatan penilaian lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hari ini kami dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Bantul beserta dengan para pendamping PKH graduasi mengadakan kegiatan revaluasi dan asesmen penerima manfaat tahun 2019. Alhamdulillah kegiatan ini banyak dihadiri 100% dari para KPM penerima di tahun 2019 ini. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana progres pengelolaan usaha yang sudah dilakukan di tahun 2019. Harapannya nanti di tahun 2022 dari KPM yang pernah menerima di tahun 2019 ini akan mendapatkan bantuan lagi, tapi dengan catatan tentunya harus usaha yang dilakukan ini masih eksis dan tentunya juga berkembang. Nah, dalam rangka menuju ke itu, kegiatan ini adalah diantaranya untuk mengetahui sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh para KPM graduasi. Nah, ini nanti setelah pertemuan ini teman-teman pendamping akan mengadakan satu kunjungan, dan pada hari ini juga kami berikan surat ataupun kuesioner untuk diisi oleh para KPM PKH graduasi, di mana dari kuesioner ataupun kita mengedarkan pertanyaan-pertanyaan ini akan di cross checkkan dengan
keadaan sebenarnya di lapangan oleh KPM. Hal ini sebagai bahan dari teman-teman pendamping yang di lapangan untuk bisa menentukan ini akan dilanjutkan untuk menerima bantuan berikutnya atau sebaliknya. Nah, tentunya nanti masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk mengetahui hal ini, dan dalam menentukan KPM ini akan diberikan tambahan modal lagi atau sebaliknya, tentunya ada koordinasi baik nanti pendamping kepada Dinas Sosial dan P3A karena wilayahnya di Kulon Progo, terus nanti tentunya akan dilaporkan ke Dinas Sosial daerah istimewa untuk bisa mengetahui seberapa besar jumlah yang mau dilanjut ataupun sebaliknya. Ini saya kira ringkas ataupun maksud dari pertemuan satu hari ini, yang mana narasumber ataupun penceramah yang kita hadirkan di samping teman-teman dari pendamping juga ada dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo, dan juga tentunya juga dari para pendamping. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan secara singkat. Peran bantuan keuangan khusus untuk usaha ekonomi produktif diharapkan bisa memicu untuk peningkatan kemandirian ekonomi. Pendamping PKH untuk bisa membersamai KPM agar KPM tetap semangat dalam melakukan usaha-usaha dalam bidang perekonomian, dan juga diharapkan pendamping PKH untuk bisa melaksanakan pendataan secara cermat, membantu memfasilitasi permasalahan KPM baik terkait pengurusan bantuan sosial PKH maupun pendampingan masing-masing keluarga, program Keluarga Harapan. Tahun 2021 merupakan tahun graduasi PKH. KPM jangan hanya mengandalkan bantuan, tetapi untuk tetap bisa melakukan usaha-usaha produktif, mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri secara perekonomian. Mari kita budayakan malu untuk selalu tangan yang berada di bawah. Selanjutnya kami memberikan apresiasi kepada KPM PKH yang sudah secara ikhlas dan rela mau melaksanakan graduasi secara mandiri. Yang terakhir, untuk para pendamping PKH yang tercinta, untuk bisa selalu mendampingi KPM baik dari sisi bantuan sosial maupun P2K2 secara online, dan juga tidak lupa untuk selalu melaksanakan updating data. Terima kasih untuk selalu semangat KPM PKH graduasi. Terima kasih. Kami dari Kapanewon Pengasih mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman pendamping PKH yang telah melaksanakan evaluasi pada hari ini. Kami harapkan untuk evaluasi seperti ini dapat dilaksanakan dengan secermat-cermatnya, sebaik-baiknya, agar nanti dapat digunakan sebagai menentukan kebijakan selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk peserta PKH, kami hanya menyarankan untuk penggunaan bantuan tersebut nanti untuk digunakan untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk usaha menjahit, usaha warung, usaha peternakan, atau misalnya perikanan, nanti dapat membantu atau mengembangkan usaha tersebut. Bantuan dapat digunakan. Sebaliknya jangan digunakan untuk hal-hal yang bersifat kemewahan, misalnya malah untuk membeli gelang, kalung emas, kemudian HP yang mahal. Nah, itu tentu tidak perlu untuk hal-hal yang tidak perlu untuk dibeli.
harapannya dengan menggunakan bantuan tersebut untuk hal-hal yang produktif, nanti Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengembangkan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif, tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih dan semangat tetap berkarya. Matur nuwun. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Agus Setianto, Kabid PFM Dinas Sosial Provinsi DIY, serta Ibu Ika Dwi Wahyuning, Kasih PFM Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, serta Bapak Jumakir, Kawat Sosial Kapanewon Pengasih. Selanjutnya kita dengarkan testimoni dari Koordinator PKH Kabupaten Kulon Progo, Toto Haryanto, untuk peserta PKH. Sobat PKH yang saya cintai, bantuan pemerintah melalui program PKH itu sifatnya stimulan. Semua kembali ke cita-cita diri masing-masing penerima bantuan KPM PKH. Entas dari kemiskinan tentu sebuah hal yang sangat didambakan oleh sebuah KPM, dan itu menjadi harapan setiap insan di dunia. Nah, dengan bantuan PKH ini pemerintah mengharapkan KPM PKH itu bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan tidak selalu tergantung terhadap bantuan pemerintah. KPM harus bisa mandiri, karena mandiri adalah sesuatu hal yang harus dipunyai menjadi jiwa setiap keluarga yang ingin sejahtera. Kemandirian itu menjadi fondasi bagi KPM untuk bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Bantuan PKH selayaknya hanya menjadi stimulan, bukan menjadi sebuah ketergantungan untuk selalu dalam kondisi seperti itu. Kalau selalu tergantung, berarti tidak akan keluar dari kondisi yang sekarang dia alami. Semakin keras usaha yang dilakukan oleh keluarga penerima manfaat, tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang semakin bagus. Dengan ketergantungan berarti tidak ada usaha yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kami sarankan, kami anjurkan untuk keluarga penerima manfaat agar tidak terlalu tergantung terhadap bantuan pemerintah. Mari kita sama-sama keluarga PKH untuk lebih giat lagi, lebih giat bekerja untuk keluarga, sehingga nanti bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Melalui P2K2, KPM PKH diharapkan bisa mandiri, punya ide-ide kreatif, jiwa pantang menyerah, dan tahu kebutuhan di keluarga itu. Bisa mandiri adalah sebuah pembelajaran bagi orang tua kepada generasi dan anak-anaknya. Jangan sampai kondisi yang kita alami itu juga dialami oleh anak dan generasi kita yang mendatang. Menjadi lebih baik buat mereka, menjadi cita-cita kita juga. Bangga menjadi KPM yang mandiri, bangga tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Salam PKH. Nah, itu tadi penjelasan dari Koordinator PKH Kabupaten Kulon Progo. Semoga menginspirasi.